Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saripah Nurvila, peserta Latsar CPNS Angkatan ke-16 tahun 2020. Pada video kali ini, saya akan mereview kembali materi tentang anti korupsi. Menurut KBBI, korupsi merupakan penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk keuntungan pribadi dan orang lain. Tujuan pembelajaran anti korupsi yaitu mampu membentuk perilaku yang amanah dan jujur serta berperan dalam pencegahan korupsi di lingkungannya. Nilai-nilai dasar dari anti korupsi: yang pertama jujur, yang kedua peduli, yang ketiga mandiri, yang keempat disiplin, yang kelima bertanggung jawab, yang keenam kerja keras, yang ketujuh sederhana, yang kedelapan berani, dan yang 9 adil. Menurut tingkatannya, korupsi dibagi atas 3. Yang pertama yaitu pengkhianatan kepercayaan. Yang kedua, penyalahgunaan kekuasaan. Yang ketiga, mendapatkan keuntungan material yang bukan haknya melalui kekuasaan. Menurut sifatnya, korupsi terbagi atas 2. Yang pertama, motif terselubung. Korupsi seperti ini merupakan korupsi yang secara sepintas selalu kelihatannya bermotif politik, tetapi secara tersembunyi sesungguhnya bermotif mendapatkan uang. Yang kedua, motif ganda. Seseorang melakukan korupsi yang secara lahiriah kelihatannya hanya bermotifkan mendapatkan uang, tetapi sesungguhnya mempunyai motif lain, yakni motif kepentingan politik. Undang-Undang tentang Anti Korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Tindak pidana korupsi, Pasal 2, korupsi adalah setiap orang yang secara sengaja melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri dan orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pasal 3, setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Jenis-jenis tindak korupsi: yang pertama terkait keuangan atau perekonomian negara, yang kedua suap menyuap, yang ketiga penggelapan dalam jabatan, yang keempat pemerasan, yang kelima perbuatan curang, yang keenam benturan kepentingan dalam pengadaan, yang ketujuh korupsi terkait gratifikasi. Gratifikasi merupakan pemberian dalam arti yang luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik ataupun tanpa sarana elektronik. Upaya pencegahan korupsi: yang pertama diyakini dalam hati dengan adanya niat yang kuat untuk tidak akan melakukan korupsi. Yang kedua diucapkan dengan lisan atau semangat. Yang ketiga dilakukan dengan amal perbuatan atau komitmen. Refleksi dan internalisasinya: yang pertama, memberikan pemahaman tentang bahaya korupsi. Yang kedua, memberi contoh tentang kasus-kasus korupsi serta sanksi yang dapat diterima, baik sanksi sosial maupun sanksi hukum pidana yang berat. Yang ketiga, dimanapun kita berada, baik di dalam lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan lingkungan tempat kerja, harus selalu waspada dan menjaga diri dari perbuatan korupsi, mulai dari tingkatan paling dasar sampai ke tingkatan paling atas.
Rencana aksi yang dapat dilakukan, yang pertama, jujur dalam segala tindakan dalam kehidupan sehari-hari dimanapun dan kapanpun berada. Yang kedua, pada proses perkuliahan menyisipkan materi tentang anti korupsi, yaitu selalu berkata jujur dan menjaga kepercayaan yang telah diberikan orang lain. Yang ketiga, melaporkan apabila terjadi tindak kecurangan dalam lingkungan tempat kerja, dalam artian memberantas korupsi. Terima kasih, demikian video singkat dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.